Setan sebagian besar bersifat binatang, dan mereka sebagian besar haus darah. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka tidak cerdas. Sebaliknya, pengalaman pertempuran mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan banyak manusia. Mereka tidak akan membabi buta datang ke sini untuk membuang nyawa mereka. Mereka juga tahu beberapa strategi. Menyelinap menyerang, menyergap, memikat, dan melarikan diri. Di antara mereka, ada iblis dengan 6 gumpalan api ilahi. Ao Xingmu, bersembunyi di belakang anggota Istana Naga dan tangani iblis itu dengan 6 gumpalan api ilahi. Wang Xian memandangi ribuan iblis jahat yang terbang ke arahnya dan menginstruksikan Ao Xingmu. Ya, Raja Naga, serahkan padaku. Ao Xingmu mengangguk dan memberi isyarat kepada bawahannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, di bawah kepemimpinan spesies Starwood Dragon yang telah menyulut 2 gumpalan api dewa, dia langsung menyerang ribuan iblis jahat. Mengaum, berdiri di tembok kota baja, Wang Xian bisa mendengar raungan binatang iblis dan aura berdarah. Melihat binatang iblis, dia sedikit bingung. Dari mana binatang iblis ini berasal? Mengapa mereka memiliki karakteristik bak race? Satu-satunya perbedaan adalah tingkat pertumbuhan binatang iblis jauh lebih rendah daripada ras serangga. Hus, hus, hus. Lebih dari 500 anggota divisi tempur Starwood terbang dan berputar-putar di sekitar binatang iblis. Pemimpin kelompok menyalakan 2 gumpalan anggota divisi tempur Starwood api ilahi dan mengunci Dewa Yao di depan Yao Xie. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, di belakang Yao Xie, tubuh Yao Xie membesar secara eksplosif dan memancarkan aura jahat yang mengerikan. Matanya berwarna merah darah saat ia dengan ganas menyerang anggota divisi tempur Starwood. Kamu mencari kematian. Ao Xingmu, yang bersembunyi di belakang, menatap Yao Xie yang licik dan mengungkapkan ekspresi dingin. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, ranting-ranting yang memenuhi langit menyelimuti semuanya. Berdengung. Dengan lambaian tangannya, semua ahli iblis diselimuti dan dibunuh dengan mudah. Wang Xian berdiri di tembok kota baja dan menyaksikan dengan senyum di wajahnya. Lagi pula, Ao Xingmu, yang sebanding dengan 9 gumpalan api dewa, mampu membunuh ribuan ahli iblis dengan mudah. Raja Naga, Ao Xingmu dan yang lainnya terbang dan meletakkan mayat binatang iblis di tanah. Raja Naga, teknologi tembok kota baja dapat merekam binatang iblis yang terbunuh di benteng. Mayat binatang buas ini harus ditempatkan di tempat terpisah. Lei Dongsui berjalan mendekat dan mengingatkan Wang Xian dengan suara rendah. Tidak bisakah aku mengambil setengah dari mereka sekarang? Wang Xian sedikit mengernyit dan berkata padanya. Tidak, kamu harus menunggu waktu yang ditentukan sebelum kamu dapat mengumpulkan tubuh binatang iblis atau menukar poin prestasi. Lei Dongsui menggelengkan kepalanya. Wang Xian mengerutkan kening dan merasa sedikit tidak nyaman. Raja Naga, pangkalan kita ini dianggap sebagai tempat di mana binatang iblis jarang menyerang. Meski begitu, kamu telah melihat situasinya, Raja Naga. Tidak ada yang tahu jika ada binatang iblis yang lebih kuat di antara binatang iblis yang menyerang kita. Setiap kali kita membersihkan binatang iblis yang menyerang ini, kita tidak bisa membiarkan para ahli dari 9 gumpalan api ilahi menyerang terus-menerus. Kalau tidak, dewa dari 9 gumpalan api suci tidak akan bisa bertahan. Ini adalah hasil dari situasi seperti itu. Jika kita kurang beruntung, kemungkinan besar orang yang membunuh binatang iblis tidak akan bisa kembali. Lei Dongsui memberitahu Wang Xian tentang situasi dan pengalaman di sini. Wang Xian sedikit mengangguk. Ah, ini buruk. Ada binatang iblis yang lebih kuat di antara mereka. Tuan, tolong selamatkan kami. Pada saat ini, jeritan kesakitan datang dari samping. Wang Xian menoleh dan menyipitkan matanya sedikit. Kami adalah benteng ke-10 di sini dan yang ke-9 di sana. Faksi aliansi utara itu dalam masalah. Kata Lei Dongsui, tidak heran petir abadi akan merekrut semua faksi di wilayah utara. Bahkan petir abadi tidak dapat menahan kekalahan seperti itu. Wang Xian berkata dengan jelas. Raja Naga, ada iblis yang menyerang lagi. Pada saat ini, suara Aoki Tian terdengar. Wang Xian melihat ke depan dan melihat awan kabut hitam terbang ke arah mereka. Kabut hitam menutupi area seluas 200 hingga 300 km. Tidak mungkin untuk melihat berapa banyak iblis yang ada di dalam kabut hitam. Ada metode seperti itu. Wang Xian mengangkat alisnya. Lei Dongsui, yang berada di sampingnya, menganggukkan kepalanya. Seorang anggota negara yang saleh akan memimpin 1000 anggota dan bertanggung jawab. Wang Xian menatap kabut hitam dengan mata yin yang dan 5 elemen naganya dan segera memerintahkan. Ya, sekelompok anggota Istana Naga segera terbang dan menyerbu ke arah Yao Xie yang berada dalam kabut hitam.
Setelah itu, Yao Xie pasti akan menyerang setiap 10 menit atau lebih. Akan ada segala macam metode dan penyergapan. Untungnya, Wang Xian memiliki mata naga yin yang dan 5 elemen. Kalau tidak, kecuali Aokitian dan yang lainnya terus menyerang, pasti akan ada korban. Di depan seluruh tembok kota baja, raungan iblis dan jeritan manusia tak henti-hentinya. Apalagi di tengah, pertempuran menjadi semakin sengit. Bersiaplah, ambil inisiatif untuk menyerang. 1 jam kemudian, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, 2 hingga 3 juta pembudidaya terbang keluar dari belakang. Para pemimpinnya adalah 5 dewa guntur lapis baja. Beberapa dari mereka menggunakan palu guntur sementara yang lain menggunakan tombak. Tubuh mereka memancarkan aura yang menakutkan. Pasukan berkekuatan sejuta itu diam. Hanya aura agung yang melayang di udara, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Setidaknya 200 dewa berdiri di belakang 5 dewa petir. Itu sangat menakutkan. Saatnya menyerang. Wang Xian menoleh dan sedikit keseriusan muncul di wajahnya. Raja Naga, bersiaplah untuk menyerang. Lei Dongsui berbisik padanya sebelum melayang di udara. Murid Istana Naga, berbaris. Dia berteriak keras. Hualala, Wang Xian memberi isyarat kepada anggota Istana Naga dan melayang di belakang Lei Dongsui. Murid Kamar Dagang Ekspedisi Utara, ikuti aku. Murid dari dinasti yang membakar dewa, bersiaplah untuk berperang. Teriakan yang kuat dan percaya diri datang dari kanan. Pasukan Aliansi Wilayah Utara akan menjadi garda depan kali ini. Serang. Di langit, Dewa Guntur berteriak dengan dingin. Lei Dongsui memimpin lebih dari 10.000 anggota Istana Naga ke arah kanan. Segera, mereka berkumpul bersama dengan lebih dari 6 juta pasukan Aliansi Wilayah Utara. Kali ini, hampir 80% pasukan Aliansi Wilayah Utara dikerahkan. Ada 500 ahli alam dewa saja. Berdengung. Pada saat ini, 5 sosok tiba-tiba datang ke pusat kekuatan Aliansi Wilayah Utara. Aliansi Wilayah Utara akan dipimpin oleh kita berlima dalam pertempuran ini. Tidak ada kekuatan dari Aliansi Wilayah Utara yang dapat membangkang. Mereka yang tidak patuh akan dibunuh. Seorang lelaki tua bertopi bambu berteriak dengan wajah dingin. Hah? Semua orang dari Aliansi Utara sedikit terkejut saat melihat 5 sosok yang tiba-tiba melayang di udara di depan mereka. Apa yang mereka lakukan? Wang Xian mengangkat alisnya sedikit dan menatap mereka dengan heran. Mereka menginginkan poin prestasi. Rencana yang bagus. Meskipun 10 murid AS telah merekrut semua faksi Aliansi Utara dan semua faksi mendengarkan perintah kita, faksi-faksi itu harus mempertimbangkan perintah para ahli Aliansi Utara. Aliansi Wilayah Utara hanya memiliki 3 pakar alam Dewa Puncak. Pasukan lain tidak berani menolak. Jika mereka benar-benar menyerang dan membunuh mereka yang tidak patuh, kami tidak akan dapat melindungi mereka. Ekspresi Lei Dongsui sedikit berubah saat dia dengan sungguh-sungguh berkata dari samping. Di depan tembok baja, Presiden dan Wakil Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara, Pemimpin Gerbang Dewa, dan Lei Beichen Lei Tianming. Mereka berlima berdiri di tengah posisi, memancarkan kekuatan yang kuat, menatap semua kekuatan Aliansi Utara. 3 dewa di atas, 5 atau 6 juta murid Liga Utara, dan sekitar 500 dewa. Ketika Rei Donglin dari Eternal Thunder Celap dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka perlahan mulai berubah menjadi jelek. Mereka melakukan ini karena mereka ingin mengendalikan kekuatan seluruh Aliansi Utara di tangan mereka sendiri, sehingga mereka dapat memperoleh poin prestasi terbanyak. Meskipun mereka memiliki wewenang untuk memerintahkan berbagai kekuatan dari Aliansi Utara. Kekuatan ini, di bawah ancaman 3 dewa puncak dari Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara, tidak punya pilihan selain patuh. Biasanya, sebagai generasi muda Eternal Thunder Celap yang paling menonjol, mereka memiliki kemampuan untuk membuat berbagai faksi mengabaikan perintah Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan Gerbang Dewa yang mempesona. Namun, mereka masih harus menghadapi Lei Beichen dan Lei Tianming. Jika mereka muncul, Lei Beichen dan Lei Tianming juga akan muncul. Sebagai pemenang pertama dan kedua dari Grand Petition belum lama ini, jika mereka bergabung, bahkan jika 8 orang lainnya bergabung, akan sulit bagi mereka untuk melawan mereka. Orang pembawa sial, aku tidak berharap Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan Gerbang Dewa yang menyihir benar-benar ingin mengarahkan perang ini. Tuan Muda Lei Donglin, jika Anda tidak dapat menghentikan mereka, kita harus mendengarkan perintah Ekspedisi Utara Perusahaan Dagang dan Gerbang Ilahi yang menyihir. Jika tidak, begitu mereka membalas dendam pada kita. Ketika Kaisar dari dinasti pembakar dewa melihat pemandangan ini, ekspresinya sama tidak sedap dipandangnya saat dia berbicara dengan Lei Donglin di sisinya. Di seluruh Aliansi Wilayah Utara,
hanya perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan Sekte Dewa Iblis yang memiliki pakar alam Dewa Puncak. Sekarang kedua faksi telah bergabung, mereka tidak berani untuk tidak patuh. Jika saya keluar untuk menghentikan mereka, Lei Beichen, Lei Tianming, dan yang lainnya juga akan keluar untuk menghentikan mereka. Ekspresi Lei Donglin sangat jelek. Dia memandang orang lain di sekitarnya dan melihat bahwa ekspresi mereka sama, penuh dengan ketidakberdayaan. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Dia menggelengkan kepalanya dengan suara rendah. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Maka dinasti Dewa Pembakaran Dewa kita tidak memiliki apa-apa yang bisa kita lakukan. Kata Kaisar Dewa Pembakaran Dewa dengan suara rendah. Dia melihat kelima orang di depannya dan berkata langsung, Dewa kita dinasti Dewa Pembakaran mendengarkan perintah dari pemimpin persekutuan dan pemimpin sekte. Kami juga mendengarkan perintah kalian berlima. Melihat bahwa dinasti Dewa Pembakaran Dewa telah merespons, faksi lain segera angkat bicara juga. Hahaha, bagus, bagus. Lei Beichen dan Lei Tianming saling memandang ketika mereka melihat pemandangan ini. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Selanjutnya, saya harap semua orang akan dengan patuh mengikuti perintah. Jika tidak, Anda akan menyesalinya selama sisa hidup Anda. Lei Beichen berbicara dengan peringatan samar. Ya. Murid Aliansi Wilayah Utara segera menanggapi dengan keras. Tidak buruk bisa menyatukan mereka. Ayo pergi. Pada saat ini, Dewa Guntur di belakang berkata dengan tenang. Itu Dewa-Dewa Petir. Ayo pergi. Lei Beichen berteriak keras, bersemangat tinggi. Ayo pergi. Penatua Cahaya dari Kamar Dagang Ekspedisi Utara juga berteriak keras. 5 hingga 6 juta pasukan segera terbang menuju kehampaan di depan. Pembudidaya tipe angin dengan tunggangan terbang, silakan dan amati situasinya. Sekte sayap terbang, silakan dan scout. Di area padat meteorit di depan, tidak ada yang tahu jika ada roh jahat yang bersembunyi di balik meteorit tersebut. Pada saat ini, Presiden Kamar Dagang Ekspedisi Utara mengalihkan pandangannya ke belakang, mendarat di sekelompok orang dengan tunggangan terbang dan sebuah sekte. Dia segera memberi perintah. Ekspresi semua orang dari Sekte Sayap Terbang sedikit berubah ketika mereka mendengar perintah dari Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara. Ekspresi pemuda yang merekrut mereka, Eternal Shocking Thunder, juga sangat jelek. Pergi untuk menyelidiki tidak diragukan lagi adalah yang paling berbahaya. Satu momen kecerobohan bisa mengakibatkan kematian. Ya, namun, bagaimana mungkin mereka berani tidak patuh saat ini? Jika mereka pergi untuk menyelidiki, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika mereka tidak patuh, mereka pasti akan binasa di masa depan. Dalam sekejap, lebih dari 100.000 pembudidaya dengan sayap hijau dan tunggangan terbang ke depan untuk menyelidiki situasinya. Ah, setelah terbang hanya 50 hingga 60 km, jeritan menyedihkan terdengar. Ada lebih dari 10.000 setan di sini. Seorang murid berteriak dengan wajah penuh ketakutan. Ada juga setan di sini. Kami juga punya setan di sini. Setelah itu, suara terdengar satu demi satu. Beberapa murid dikejar oleh ribuan atau bahkan puluhan ribu binatang iblis. Beberapa langsung ditelan ke mulut mereka. Murid Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara, mempesona murid Gerbang Dewa, bunuh. Bahaya terdeteksi. Lei Beichen dan Lei Tianming segera memesan dengan keras. Bunuh, bunuh, bunuh. Sekelompok murid dan dewa segera menyerbu dan membunuh Yaoshi. Lei Beichen dan Lei Tianming benar-benar pintar. Mereka meminta faksi lain untuk menyelidiki situasinya. Setelah memastikan bahwa keadaan aman, mereka memerintahkan Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan murid-murid dari Sekte Surgawi yang mempesona untuk mengambil tindakan. Perbuatan baik seperti itu adalah semua milik mereka. Karena faksi lain tidak bertarung dengan Yao Xie, meskipun orang-orang yang dikirim untuk menyelidiki sangat berbahaya, mereka dapat mengurangi banyak kerugian. Mereka tidak akan memiliki banyak pendapat. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Yang dirugikan hanya aku dan 7 murid lainnya. Lei Dongsui melihat ke depan dan berkata kepada Wang Xian. Oke, Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Ekspresi berpikir muncul di wajahnya. Setelah direkrut ke garis depan, dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan mayat Yao Xie dalam jumlah besar. Kalau tidak, tinggal di sini akan berada di bawah kendali orang lain. Apalagi itu akan sangat berbahaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat pertempuran berlangsung, Wang Xian dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan untuk bergerak karena kehadiran Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan para murid dari Sekte Dewa yang mempesona. Sekelompok besar orang dikirim untuk mengintai di depan. Setelah Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan murid-murid dari Sekte Dewa yang mempesona memastikan bahwa mereka aman, mereka bergerak dan membunuh mereka.
Sekelompok besar orang maju dengan cepat. Segera, mereka memasuki bebatuan meteor yang padat. Namun, semakin banyak orang yang meninggal, terutama mereka yang pergi untuk menyelidiki. Di antara ratusan ribu orang, setidaknya 70% dari mereka akan mati. Sementara itu, para murid dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara, sekte dewa yang mempesona, dan bahkan ahli negara yang saleh juga mulai mati. Pertempuran itu sangat tragis. Ratapan, raungan, dan lolongan memenuhi area seluas puluhan ribu kilometer. Semakin dalam mereka pergi, semakin mengerikan jumlah binatang iblis. Saat mereka maju sekitar 500 km, jumlah demonic beast di sekitar mereka sudah mencapai ratusan juta. Di antara mereka, ada 2 hingga 300 binatang iblis tingkat dewa. Tuan Muda Lei Beichen, kita harus membuat semua orang mengambil tindakan. Jika tidak, perusahaan perdagangan ekspedisi utara kita akan menderita terlalu banyak kerugian. Di tengah, Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara berkata dengan ekspresi malu saat melihat kehilangan murid-muridnya. Tentu, di sampingnya, Lei Beichen, yang wajahnya dipenuhi kegembiraan, ragu sejenak sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Jika mereka membiarkan Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara bertarung sendirian lagi, Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara mungkin akan keberatan. Semua faksi, serang dan bunuh Yaoshi. Pemimpin Sekte Dewa yang mempesona segera memerintahkan dengan keras dari samping. Pergi, pergi, bunuh dia, bunuh lebih banyak Yaoshi dari sarang iblis. Ketika Lei Tiansheng, Lei Donglin, dan yang lainnya mendengar perintah itu, mereka segera memberi perintah kepada faksi yang memimpin dengan ekspresi malu. Ayo mulai juga, semangat juang yang kuat melintas di mata Wang Xian. Meskipun mereka hanya bisa mendapatkan setengah dari tubuh binatang iblis, itu masih akan menjadi sumber daya yang sangat besar jika jumlahnya terlalu banyak. Anggota Istana Naga, pertahankan formasimu. Penyu Saturnus mempertahankan bagian depan untuk mencegah sejumlah besar binatang iblis menyerang. Divisi tempur Starwood ada di belakang Saturn Turtles, menyerang dari kejauhan. Divisi tempur iblis dan divisi guntur ada di dua sayap. Divisi pendukung dan divisi panah mata surga ada di belakang. Di medan pertempuran kosong yang dipenuhi meteorit, Wang Xian menatap ratusan juta binatang iblis di depannya dan memerintahkan dengan keras. Itu Raja Naga. Lebih dari 10.000 anggota Istana Naga menanggapi dengan keras. Penyu Saturnus, salah satu bawahan yang telah ditundukkan oleh benua transendensi, sekarang menjadi benih naga dari Istana Naga. Mereka memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat dan tidak terlalu kuat dalam hal kemampuan ofensif. Namun, itu adalah pilihan terbaik bagi mereka untuk mempertahankan garis depan. Anggota divisi tempur Starwood di belakang terlibat dalam serangan jarak jauh. Divisi tempur iblis dan divisi guntur ada di kiri dan kanan. Sudah ada 10 spesies naga mengamuk di antara mereka, dan kekuatan tempur mereka sangat ganas. Para dewa dari Istana Naga yang telah menyalakan api dewa mengunci iblis tingkat dewa itu. Bunuh-bunuh. Aokitian meraung dan menghancurkan jarum penenang lautan di tangannya ke arah depan. Mengaum, mengaum, mengaum. Merasakan kekuatan kekerasan Aokitian, iblis dengan 9 gumpalan api dewa di depannya menyerbu ke arahnya tanpa rasa takut. Mata Gouyu merah darah Aokitian berubah sedikit, dan dia langsung menyerang iblis-iblis itu. Bas, bas, bas. 2.000 kura-kura Saturnus di garis depan sedikit gemetar. Tubuh mereka diselimuti oleh energi unsur bumi yang tebal. Seluruh tubuh mereka seperti kastil yang bergerak, dan mereka menyerbu ke depan secara langsung. Kura-kura Saturnus berturut-turut menyerang ke depan dengan kekuatan yang mengejutkan. Mereka menyerang pasukan Yaoshi tanpa rasa takut. Mengaum, mengaum, mengaum. Mata merah darah Yaoshi menatap mereka saat dia maju ke depan. Melihat medan perang berdarah ini dari jauh sangat menakutkan. Hus, hus, hus. Di belakang, anggota divisi panahan mata surgawi menarik busur dan menembakkan anak panah. Puluhan ribu panah menyerbu ke depan. Mou Zesen dan 2 pemanah tingkat dewa lainnya, khususnya, menembakkan panah satu demi satu, langsung menembus puluhan ribu setan. Hanya dalam satu putaran serangan, mereka telah membunuh ratusan ribu setan. Mengaum, mengaum, mengaum. Anggota divisi perang iblis dan divisi guntur menyerang iblis satu persatu dari 2 sayap. Dengan bantuan lumba-lumba elemen air di belakang, cahaya biru langit di tubuh mereka beredar. Gelombang suara khusus bergema di seluruh medan perang Istana Naga, mendukung anggota Istana Naga dan menekan Yaoshi. Metode penyerangan yang tertib mengoyak pasukan Yaoshi. Setelah Saturn Turtle memblokir gelombang serangan pertama, Yaoshi terjerat oleh duri yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai divisi tempur paling kuat dari Istana Naga, divisi tempur kayu bintang,
begitu mereka menyalakan api ilahi, mereka sebanding dengan Nagamet. Dalam keadaan seperti itu, Yao Xi akan terbunuh dengan cepat saat menghadapi serangan mereka. Selain fakta bahwa anggota Istana Naga memiliki kekuatan tempur setidaknya setengah dewa peringkat 9, lebih dari 10.000 anggota Istana Naga dapat menandingi jutaan pasukan lainnya. Nyatanya, para anggota Istana Naga menderita sangat sedikit kerugian karena kerja sama mereka yang sempurna. Sejak Istana Naga didirikan, ia telah mengalami lebih dari selusin perang dalam berbagai ukuran, yang semuanya sangat menakutkan. Pengalaman dan koordinasi setiap anggota Istana Naga bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pasukan biasa. Satu persatu, iblis jahat jatuh di bawah tubuh anggota Istana Naga. Ini sangat kuat. Lei Dongsui terkejut saat melihat pertempuran para anggota Istana Naga untuk pertama kalinya. Tingkat kekuatan tempur terendah dari dewa peringkat 9 adalah pertahanan, serangan, jarak jauh, dan dukungan. Di bawah koordinasi yang tepat, dia seperti pemanen setan. Kecepatan membunuhnya bahkan sebanding dengan perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan sekte Dewa Iblis. Orang harus tahu bahwa perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan sekte Dewa Iblis memiliki lebih dari 1 juta murid. Hehe, ketika Wang Xian mendengar evaluasi Lei Dongsui dari samping, senyum tipis muncul di wajahnya. Istana Naga saat ini tidak lengkap. Binatang iblis paling kuat dalam pembunuhan tidak ada, dan pengawal naga dengan kekuatan membunuh yang kuat tidak ada lagi. Kepiting Ao terkuat juga tidak ada. Tidak lebih dari 3 legiun petir abadi yang sebanding dengan tentara Istana Nagamu, Raja Naga. Lei Dongsui berkata dengan sanjungan. Wang Xian tersenyum dan diam-diam melayang di udara saat dia menyaksikan pertempuran di depannya. Dia tidak bergerak. Kekuatan apa itu? Lebih dari 15.000 orang benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan tim pertempuran inti dari petir abadi hanya biasa-biasa saja. Di posisi terakhir medan perang, 5 Dewa Guntur memimpin jutaan murid. Mereka tidak mengambil tindakan sekarang, jadi mereka tidak perlu mengambil tindakan karena ada begitu banyak setan. Salah satu Dewa Petir menatap Istana Naga dengan keterkejutan di matanya. Itu memang sangat kuat. Dikendalikan oleh gadis itu Lei Dongsui. Itu seharusnya Istana Naga. Ini adalah kekuatan baru, dan sepertinya ada banyak ahli tingkat dewa. Kata Dewa Guntur, itu pilihan yang bagus untuk merekrut pasukan lain. Itu bisa mengurangi kerugian kita. Kekuatan ini sangat bagus. Lebih dari 10.000 orang dapat membentuk beberapa juta korps. Kita dapat meminta Tuhan untuk mengambil mereka di masa depan. Dewa Guntur berkata dengan terkejut di matanya. Langit. Saat ini, 3.000 anggota divisi tempur Starwood berteriak serempak di medan perang tempat Istana Naga berada. Cabang-cabangnya menutupi area seluas 5 hingga 600 km dalam sekejap. Medan perang mereka benar-benar tertutup. Jutaan setan langsung tertutup. Mengaum, mengaum, mengaum. Dalam sekejap, jeritan sengsara terdengar. Satu setan demi satu diangkat ke udara dan ditusuk oleh duri. Apa? Bagaimana mungkin Istana Naga begitu kuat? Adegan mengerikan dari Istana Naga menarik perhatian banyak kekuatan di sekitarnya. Ketika mereka melihat duri dari Istana Naga menyeret jutaan binatang iblis ke udara, mereka terkejut. Lebih dari 3.000 orang membunuh jutaan binatang iblis dalam satu gerakan. Meskipun ada 7 atau 8 ahli alam dewa di antara 3.000 orang, pemandangan ini terlalu menakutkan. Orang pembawa sial, bagaimana kekuatan Istana Naga bisa begitu kuat? Lei Beichen dan Lei Tianming, yang berada di tengah, melihat pemandangan ini dan wajah mereka menjadi gelap. Membunuh Yao Xi berarti poin prestasi. Semakin banyak mereka membunuh, semakin tinggi poin jasa mereka. Alasan mengapa mereka bergabung adalah untuk menekan para murid lainnya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Istana Naga akan sangat menakutkan. Mereka telah membunuh jutaan Yao Xi dengan satu gerakan. Jika mereka terus membunuh, poin prestasi mereka mungkin akan dilampaui oleh Lei Dongsui. Mereka berdua saling memandang, wajah mereka sedikit malu. Kita tidak bisa membiarkan Istana Naga terus bertarung seperti ini. Lei Beichen menggeram dengan suara rendah. Lei Tianming juga mengangguk berat. Istana Naga ini benar-benar mengejutkan. Penatua yang cerdas dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara menyapu pandangannya, matanya bersinar. Kekuatan mereka memang sangat kuat. Tuan muda, tidak perlu cemas. Ini baru permulaan. Mereka hanya memiliki 10.000 orang. Ketika mereka menghadapi iblis yang kuat dan menderita kerugian besar, kekuatan tempur mereka secara alami akan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Presiden Kamar Dagang Ekspedisi Utara tidak menganggap serius Istana Naga dan berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar. Mata Lei Beichen dan Lei Tianming bersinar ketika mereka mendengar kata-kata pemimpin persekutuan ekspedisi utara.
Tidak peduli seberapa kuat Istana Naga, tidak ada puncak keberadaan alam dewa. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanya memiliki lebih dari 10.000 anggota. Jika mereka kehilangan 7.000 hingga 8.000 anggota, itu sudah cukup untuk membuat mereka cedera parah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu sebentar lagi, Ketua Persekutuan. Lei Beichen berkata kepada pemimpin Persekutuan Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dengan senyum di wajahnya. Pemimpin persekutuan dari Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara mengangguk lemah. Binatang iblis macam apa itu? Untuk benar-benar memiliki metode seperti itu, sungguh luar biasa. Di belakang, tatapan Dewa Guntur tertuju pada anggota divisi tempur kayu bintang saat dia berseru kaget. Jika kekuatan seperti itu direkrut oleh Eternal Shocking Thunder, kita akan membicarakannya setelah perang ini berakhir. Dewa Guntur berbicara, dan Dewa Guntur di sampingnya memotongnya. Setelah Dewa Petir mendengar ini, dia terdiam sesaat dan kemudian mengangguk. Jika dia benar-benar merekrut kekuatan ini ke dalam Guntur yang mengejutkan abadi, setelah Dewa Guntur Dewa melihat potensi dan kekuatan pihak lain, dia mungkin tertarik pada bakat. Ini bukan hal yang baik untuk pasukan Thunder saat ini yang mengejutkan. Lagi pula, dengan invasi setan, seseorang harus berdiri di garis depan. Jika kekuatan ini tidak berada di garis depan, kekuatan lain dari Guntur mengejutkan abadi akan berada di garis depan. Karena keegoisan, bahkan jika Istana Naga sangat kuat dan memiliki potensi besar, mereka tidak akan merekrutnya. Boom, 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 darah berceceran di mana-mana di medan perang. Semua murid pasukan itu haus darah. Darah bahkan mengembun menjadi kabut berdarah di langit. Teriakan Yao Xie dan kematian manusia bergema di area yang tertutup meteorit. Lusinan orang meninggal setiap detik di setiap kekuatan. Hanya murid Istana Naga yang membunuh Yao Xie dengan tertib. Saturn Turtle bertahan di depan, membentuk pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Divisi Tempur Iblis Bersayap 2 dan Divisi Guntur jarang mati dalam pertempuran jarak dekat dengan bantuan lumba-lumba. Divisi Tempur Starwood dan Divisi Sky Arrow di belakang adalah para Grim Reaper, yang membunuh dengan gila-gilaan. Istana Naga menderita sedikit kerugian. Yao Xie yang mereka bunuh sebanding dengan Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara. Orang harus tahu bahwa Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara memiliki 1,5 juta murid yang setidaknya berada di tingkat setengah dewa. Pertempuran terus berlangsung. 10 menit kemudian, Aokitian membunuh 9 gumpalan iblis jahat api ilahi. Pertempuran terus maju, sedikit demi sedikit. Dari 500 km pertama, mereka terus membantai hingga lebih dari 1000 km. Ratusan juta setan perlahan-lahan dibunuh. Para murid yang terluka ada di belakang untuk disembuhkan. Melihat resistensi iblis semakin kecil, beberapa iblis terbang menuju pusat kerusakan. Suara Dewa Guntur bergema di telinga semua orang. Fiuh, ini membuat para murid yang terluka sedikit lega. Setidaknya Guntur mengejutkan abadi tidak memaksa mereka mati. Terima kasih, Tuan Dewa Guntur. Ratusan ribu murid yang terluka segera terbang kembali dan tiba di belakang Guntur abadi yang mengejutkan dan faksi lainnya. Keamanan mereka sangat terjamin. Kita baru melangkah sejauh 1.500 km. Kali ini, kita akan membunuh jalan kita ke salah satu benteng Yao Xie. Dewa Guntur terus memberi perintah. Merancang. Di depan, Lei Beichen berteriak keras dan seluruh tim bergerak maju. Mayat Yao Xie sudah disingkirkan. Dengan catatan teknologi planet baja, jelas faksi mana yang telah membunuh Yao Xie pada level berapa. 5 hingga 6 juta murid telah tewas dalam pertempuran barusan, setidaknya 1 juta atau lebih. Orang harus tahu bahwa mereka semua adalah ahli di tingkat demigod terendah. Itu sangat tragis. Saat mereka terus bergerak maju, semua orang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Dalam menghadapi perang yang begitu tragis, setiap orang harus mempersiapkan diri. Setelah terbang lebih dari 500 km, mereka tidak menemui serangan apapun dari Yao Xie. Ini menyebabkan semua orang sedikit mengernyit. Yao Xie tahu kita ada di sini. Dia seharusnya menyiapkan penyergapan di depan atau bersiap menunggu kita. Lei Dongsui melihat sekeliling dengan kewaspadaan di wajahnya. Mata naga Wangxian dari Yin Yang dan 5 elemen terbuka saat dia mengamati sekelilingnya. Bau darah yang keluar dari kehampaan menandakan bahwa Yao Xie belum pergi. Sarang iblis. Itu sarang iblis. Pada saat ini, seruan terdengar dari depan. Wangxian menoleh dan melihat banyak sarang iblis besar beberapa ratus kilometer di depan. Ada 10 gua iblis, dan masing-masing memiliki pintu masuk yang lebarnya lebih dari 100.000 meter. Melihat ke atas, itu seperti jurang. Gua iblis ini berdiri di atas meteorit besar. Gua setan kegelapan mengeluarkan aura yang menakutkan.
Gua iblis ini sekitar 10 kali lebih besar dari yang ada di bumi. Wang Xian bergumam, kalian berurusan dengan 4 gua iblis. Serahkan 6 sisanya kepada kami. Pada saat ini, petir abadi dan para dewa petir lainnya memimpin murid-murid mereka ke depan. Mereka memandang aliansi utara dan berkata dengan tenang. Itu dewa petir. Lei Beichen dan yang lainnya segera mengangguk. Mereka berbalik dan melihat 10 gua setan raksasa di depan mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan kehikmatan. Kunci ke-6 gua iblis dan serang dengan energi. 5 dewa petir dari Eternal Shocking Thunder telah memberikan perintah untuk menyerang dari samping. Perusahaan perdagangan ekspedisi utara kita akan memimpin 3 pasukan untuk menyerang 2 sarang setan. Sekte dewa yang mempesona akan menghadapinya. Dinasti dewa pembakaran dewa akan memimpin 4 kekuatan untuk menyerang 1 sarang setan. Istana naga akan menghadapi 1 sarang iblis sendirian. Jika ada dewa tingkat puncak Rilem Yaoshi, kami akan mencoba yang terbaik untuk menjebaknya atau bahkan membunuhnya. Kami akan segera menyerang. Pada saat ini, Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara berbalik dan memerintahkan semua pasukan aliansi utara. Tidak ada yang tidak patuh, kalau tidak. Lei Beichen, Lei Tianming, dan yang lainnya menyapu pandangan mereka, mata mereka dipenuhi dengan peringatan. Oh, kenapa Istana Naga bertarung sendirian melawan sarang iblis? Ekspresi Lei Dongsue sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata mereka, dan dia bertanya dengan malu. Tidak ada alasan. Ini perintah. Lei Beichen dan yang lainnya mengungkapkan senyum di wajah mereka saat mereka memandang Lei Dongsue. Tanyakan pada mereka apakah mereka berani melanggar perintah perusahaan dagang ekspedisi utara dan perintah gerbang ilahi yang menyihir. Jadi bagaimana jika mereka tidak patuh? HMPH? Apa? Perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan gerbang dewa yang menyihir masih berani menekanku. Lei Dongsue menatap 3 pakar alam dewa puncak tanpa sedikit pun rasa takut. Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara sedikit mengernyit dan menatap Lei Beichen. Mereka tidak berani menekanmu, tapi kami melakukannya. Kamu tidak akan bisa melindungi Istana Naga. Dongsue, kali ini aku menyinggungmu. Lei Tianming berkata dengan jelas kepada Lei Dongsue. Tidak mematuhi perintah dan mati. Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara memandang Istana Naga dan berteriak dengan dingin. Mati, hehe, aku tidak patuh. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Wang Xian memandang Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara, Gerbang Dewa Genit, Lei Beichen, Lei Tianming, dan yang lainnya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Apakah Anda memenuhi syarat untuk memesannya? Mati, hehe, aku tidak patuh. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ini Raja Naga, dia benar-benar berani. Ketika semua orang mendengar kata-kata Raja Naga, pasukan di sekitarnya sedikit terkejut dan dipenuhi dengan keterkejutan. Raja Naga benar-benar berani melanggar perintah Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan pemimpin gerbang dewa yang mempesona, serta perintah petir abadi, Guntur Utara, dan Lei Tianming. Lagi pula, ada 3 puncak keberadaan dewa di depan mereka. Apakah Raja Naga mencari kematian? Jika dia secara terbuka tidak mematuhi Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan gerbang dewa yang mempesona, dia mungkin akan dihancurkan di masa depan. Beberapa orang berpikir sendiri saat mereka melihat Istana Naga serempak. Semua kekuatan telah menyaksikan kekuatan Istana Naga barusan. Itu benar-benar keberadaan yang menakutkan. Namun, kekuatan ini masih jauh lebih rendah dari Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan Sekte Dewa yang mempesona. Mata Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan Master Sekte-Sekte Dewa yang mempesona terfokus. Mereka memandang Wang Xian dengan ekspresi sedingin es. Mata mereka berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Raja Naga, kupikir kalian tidak ingin hidup lagi. Penatua Cahaya menyipitkan matanya sedikit dan berbicara dengan nada sinis. Istana Naga, kamu berani melanggar perintah dari 3 ahli negara dewa tingkat puncak. Apakah kamu ingin mati? Jika kamu ingin mati, kami akan mengabulkan permintaanmu. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Lei Donglin, yang berdiri di samping, tiba-tiba angkat bicara. Berdasarkan situasi saat ini, dia tahu bahwa Lei Beichen dan Lei Tianming ingin menggunakan Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan Gerbang Dewa yang mempesona untuk melemahkan kekuatan Istana Naga. Jika mereka berurusan dengan sarang setan sendirian, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Jika ada alam dewa puncak Yaoshi di dalamnya, itu mungkin merupakan pukulan yang menghancurkan. Namun, jika Istana Naga menghadapi Gua Iblis sendirian, itu akan menjadi beban bagi kekuatan lain. Dia secara alami senang melihat itu. Itu benar, Raja Naga. Sebaiknya kamu mendengarkan perintah dan memikirkan gambaran besarnya.
Kaisar dari dinasti dewa yang membakar dewa berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Itu benar, beraninya kamu tidak mematuhi perintah dari 3 penguasa negara tingkat tinggi yang saleh. Kamu sangat kuat, tapi jangan sombong. Kekuatan istana nagamu terlihat jelas bagi semua orang. Kamu memiliki kekuatan untuk melawan gua iblis sendirian. Aku setuju dengan penguasa alam dewa 3 puncak. Benar, benar, kami sudah memberikan perintah sebelum kami datang. Saat kaisar dari dinasti dewa yang membakar dewa berbicara, kekuatan lain di sekitar segera bergema. Tekanan istana naga akan jauh lebih sedikit jika mereka bertarung melawan gua iblis, dan kekalahan mereka juga akan jauh lebih sedikit. Mereka secara alami senang melihat itu. Sekarang Raja Naga tidak setuju, mereka segera berdiri di sisi perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan sekte dewa yang mempesona. Haha, untuk melawan binatang iblis, mereka yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata mereka, dia mengalihkan pandangannya ke arah mereka satu persatu. Wajahnya dipenuhi ejekan. Dia tertawa keras dan melambaikan tangannya. 4 aliran energi agung langsung menyerang 4 sarang iblis. Kamu mencari kematian. Ketika perusahaan perdagangan ekspedisi utara, Lei Beichen dan yang lainnya melihat Wang Xian bergerak, ekspresi mereka sedikit berubah. Oh tidak, terutama faksi kecil itu, saat melihat pemandangan ini, mereka mengungkapkan ekspresi malu. Ledakan, 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 ledakan. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk membela diri. 4 aliran energi memasuki gua iblis dan ledakan mengerikan terdengar. Mengaum, mengaum, mengaum. Dalam waktu kurang dari sedetik, raungan marah terdengar dari gua iblis. Itu terdengar seperti raungan jutaan binatang iblis. 4 gua iblis. Bukankah lebih baik berurusan dengan mereka bersama? Ketika Wang Xian mendengar raungan dari gua iblis, senyum muncul di wajahnya. Orang pembawa sial, Istana Naga, tunggu saja. Wajah pemimpin sekte Dewa Iblis menjadi dingin saat dia berteriak dengan keras. Bersiaplah untuk menghadapi musuh. Setelah mengatakan itu, dia berteriak keras. Saat ini, jelas bukan waktunya untuk perselisihan internal. Semua faksi memegang senjata mereka erat-erat dengan ekspresi malu di wajah mereka saat mereka menunggu Yao Xie keluar dari gua iblis. Raja Naga ini benar-benar sombong. Lei Beichen dan Lei Tianming saling memandang dengan ekspresi malu di wajah mereka. Begitu mereka bertarung bersama, dengan kekuatan tempur dan kerja tim yang menakutkan dari Istana Naga, mereka pasti akan dapat membunuh iblis sebanyak perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan yang lainnya. Auman mengaum-mengaum. Sebelum ada yang bisa berpikir lebih jauh, banyak mata berwarna merah darah muncul di gua iblis, padat bersama. CHIRP CHIRP CHIRP. Pada saat ini, teriakan tajam datang dari salah satu gua iblis, dan itu berbeda dari gua iblis lainnya. Hus, hus, hus. Saat berikutnya, puluhan ribu setan dengan sayap tulang besar dan kepala tajam keluar. Di belakang mereka, banyak setan dari jenis yang sama mengikuti. Mengaum, mengaum. Segera setelah itu, puluhan ribu iblis bergegas keluar dari 4 gua iblis lainnya dan menyerang mereka. Bersiap untuk pertempuran. Serang. Penatua Cahaya berteriak keras. Semua murid segera mencengkeram senjata mereka dengan erat. Perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan sekte dewa yang mempesona, yang terletak di tengah, adalah yang pertama menghadapi serangan para pelaku kejahatan. Mereka segera melepaskan aliran energi. Bersiap untuk bertempur, Wang Xian memerintahkan para murid Istana Naga. Ya, seperti biasa, mereka menggunakan kura-kura Saturnus untuk mempertahankan bagian depan. Masing-masing dari mereka melayang di langit seperti benteng yang bergerak, menunggu para pelaku kejahatan yang menyerbu ke arah mereka. Kicau, kicau. Pada saat ini, pekikan yang menusuk telinga yang dipenuhi dengan kekerasan tiba-tiba bergema melalui kehampaan. Yao Xie terbang yang berukuran setidaknya 10.000 meter terbang keluar dari gua iblis. Alam Dewa Puncak Yao Xie telah muncul. Yao Xie, yang berada di alam Dewa Puncak, langsung menyerang mereka. Ekspresi semua orang sedikit berubah saat mereka berteriak ketakutan. Biarkan aku yang melakukannya. Sedikit kehikmatan muncul di wajah sesepuh cahaya. Dia berteriak dengan suara yang dalam dan segera maju untuk menyambut mereka. Setidaknya 1 miliar Yao Xie telah keluar. Ada banyak sekali. Wang Xian melihat ke dalam gua iblis dengan ekspresi serius di wajahnya. Mata Yin Yang dan 5 elemen naganya menatap gua iblis. Begitu ada 7 atau 8 atau bahkan lebih puncak dari negara Dewa Yao Xie, dia akan meninggalkan tempat ini bersama anggota Istana Naga tanpa ragu-ragu. Raja Naga, dengan kekuatan kita, kita seharusnya tidak berada dalam bahaya yang terlalu besar.
Ini adalah rencana serangan balik yang dihasilkan oleh petir abadi setelah penyelidikan mendetail. Lei Dongsui berkata kepada Wang Xian dari samping. Oke, Wang Xian mengangguk. Dia tidak bergerak dan berdiri diam di belakang Istana Naga. Dengan kekuatan Istana Naga, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah untuk melawan sarang iblis sendirian. Namun, lebih baik aman daripada menyesal. Dia tidak bisa mendengarkan pengaturan perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Bunuh, bunuh, bunuh. Suara pertempuran yang keras bisa terdengar dari sekitarnya. Hampir 100 setan alam dewa bergegas keluar dari setiap gua setan. Aliansi Dewa Wilayah Utara segera naik untuk melawan mereka. Sepertinya setan tak berujung bergegas keluar dari gua setan. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan yang mengguncang langit datang dari dua gua iblis lainnya. Ada dua roh jahat alam dewa puncak lagi. Mata Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan pemimpin Sekte Dewa yang menawan menyempit. Presiden Perusahaan Perdagangan, lihat apakah Anda dapat mengirim satu roh jahat ke Istana Naga dan memberitahu mereka konsekuensi dari tidak mematuhi perintah. Pada saat ini, Lei Beichen tiba-tiba berkata ketika dia melihat Istana Naga dengan gila-gilaan memburu iblis. Benar, mereka berani melanggar perintah kita dan membuat mereka membayar. Ekspresi Lei Tianming sedikit jahat saat dia menggemakan Lei Beichen. Raja Naga tidak mematuhi perintah mereka dan menyebabkan situasi ini. Ini membuat mereka menyimpan dendam. Mereka harus membuat Istana Naga mengetahui konsekuensi dari tidak mematuhi perintah mereka. Jika mereka bisa memikat binatang iblis tingkat dewa puncak ke posisi mereka, mereka pasti akan menyebabkan Istana Naga menderita kerugian besar. Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara mengangkat alisnya dan menatap binatang iblis tingkat dewa puncak yang terbang menuju medan perang, matanya bersinar. Serahkan padaku, aku punya ide. Pemimpin Sekte Dewa yang menawan tiba-tiba berkata dengan ekspresi licik di wajahnya. Oh, pemimpin gerbang dewa yang menggoda punya ide. Jika itu masalahnya, biarkan Istana Naga berusaha lebih keras, hehe. Pemimpin Kamar Dagang Ekspedisi Utara berkata sambil tersenyum. Hanya melihat, pemimpin gerbang ilahi yang menggoda tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan tombak panjang muncul di tangannya. Tombak seperti naga, dia menggeram dan cahaya atribut logam langsung menyerang binatang iblis tingkat dewa tingkat puncak. Mengaum, Yao Xie melambaikan ekornya yang menakutkan dan menyapu ke arah tombak logam. Bang! Tombak logam hancur, dan matanya yang berwarna merah darah mengunci ke master gerbang. Dengan raungan, Yao Xie, yang berada di puncak kondisi dewa, menyerbu ke arahnya. Master gerbang bergerak dan terbang menuju langit di atas Istana Naga. Jaraknya hanya 100 km dari Istana Naga, yang sangat dekat dengan puncak negara dewa. Dentang, dentang, dentang. Saat terbang, dia menyerang puncak negara dewa Yao Xie dengan tombak panjangnya. Yao Xie mengejarnya, dan api hitam melesat ke arahnya. Ketika mereka akan mencapai langit di atas Istana Naga, pemimpin itu menggerakkan tangannya, dan mutiara dewa gelap yang cerah muncul di tangannya. Mutiara kegelapan ilahi memancarkan kilau gelap dan tampak seperti permata hitam. Dia melambaikan tangannya dan mutiara kegelapan ilahi langsung melayang 10.000 meter di atas Istana Naga. Posisi seperti itu sudah berada dalam jangkauan serangan Yao Xie yang berada di puncak kondisi dewa. Auman mengaum. Seperti yang diharapkan, ketika Yao Xie melihat Divine Darkness Pearl, mata merah darahnya menunjukkan tatapan serakah. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar dan menyerang ke depan. Itu benar. Mutiara kegelapan ilahi memiliki ketertarikan yang fatal pada Yao Xie. Istana Naga akan menderita. Bahkan jika kita mengumpulkan seluruh kekuatan Istana Naga, akan sulit untuk membunuh Dewa Realm Yao Xie puncak itu. Aku akan berurusan dengan puncak lain God Realm Yao Xie. Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara tersenyum saat melihat pemandangan ini. Saat dia berbicara, tatapannya terkunci pada iblis lain di puncak keadaan saleh dan dia langsung menyerangnya. Hehe, Istana Naga, Raja Naga, segera, kamu akan tahu konsekuensi dari tidak mematuhi perintah. Bibir Lei Beichen dan Lei Tianming sedikit melengkung saat mereka memandang dengan senyum di wajah mereka. Pada saat ini, Wang Xian, yang melayang di belakang Istana Naga, melihat pemimpin Sekte Dewa Iblis menyerang dengan iblis di puncak negara dewa. Dia bahkan melemparkan mutiara kegelapan ilahi ke langit di atas anggota Istana Naga. Dia menyipitkan matanya sedikit. Biarkan Istana Naga berurusan dengan iblis ini. Anggap itu hukumanmu karena tidak mematuhi perintah. Pemimpin Sekte Dewa yang mempesona melayang 10.000 meter di atas mutiara kegelapan dewa. Ketika dia melihat iblis itu membuka mulutnya dan menelan mutiara dewa, dia berkata dengan senyum dingin. Turun. Pada saat yang sama,
Tombak panjang di tangannya menunjuk ke arah binatang setan di bawah. Cahaya keemasan sepertinya menembus kehampaan saat menyerang binatang iblis itu secara langsung. Begitu terkena, binatang iblis itu akan jatuh ke tanah di bawah. Di bawahnya adalah posisi para anggota Istana Naga. Kamu mengejar kematian. Ketika Wang Xian melihat adegan ini, niat membunuh yang kuat keluar dari wajahnya. Menabrak, sayap suci yang belum tahu muncul tepat di belakangnya. Pabrik penggilingan 5 elemen perlahan muncul di atas kepalanya. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika binatang setan melihat serangan dari pemimpin faksi setan, itu mengeluarkan raungan marah. Ekornya yang tajam langsung mengarah ke cahaya keemasan. Berdengung, suara tabrakan yang teredam terdengar. Titik cahaya keemasan menghilang dan ekor tajam terus menyerangnya. Nyah, dia meraung dengan marah, dan tombak panjang di tangannya mengeluarkan seberkas cahaya keemasan. Dalam waktu singkat, ratusan ribu cahaya keemasan muncul, menyelimuti Yao Xi dengan padat. Dia telah menggunakan semua kekuatannya dalam serangan ini. Dia yakin bahwa Yao Xi akan jatuh dengan keras. Berdengung. Namun, saat dia baru saja selesai melakukan gerakan ini, rasa bahaya yang kuat menyelimuti hatinya. Saat ini, jantungnya seakan berhenti berdetak, dan keringat dingin muncul di dahinya. Tidak baik, seseorang telah meluncurkan serangan diam-diam. Ini adalah reaksi pertamanya. Kamu ingin menyakiti istana naga kami. Mati. Suara dingin memasuki telinganya, dan pedang panjang berwarna merah darah menebasnya dari atas ke bawah. Orang pembawa sial, bagaimana mungkin dia? Ekspresinya berubah drastis, dan dia dengan cepat mengelak ke samping. Dia tidak menyangka seseorang akan menyelinap menyerangnya saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Raja Naga benar-benar bisa memberinya rasa ancaman kematian. Dia baru saja melakukan gerakan, dan dia tidak mengharapkannya sama sekali. Ah, rasa sakit yang menyayat hati menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya telah dipotong menjadi dua. Wajahnya dipenuhi dengan kengerian saat dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya menembakkan cahaya keemasan yang menakutkan saat dia mengelak ke samping. Mengaum, mengaum. Saat ini, dia mendengar raungan Yao Xi datang dari bawah. Anggap dirimu beruntung. Suara Raja Naga bergema di benaknya sekali lagi. Dia menoleh dan melihat Raja Naga menuju ke arah Yao Xi, yang berada di puncak keadaan dewa, untuk menyerangnya. Master Sekte Tampan, yang telah terbang sejauh 50 km dalam sekejap, merasakan hawa dingin di punggungnya. Melalui indera spiritualnya, dia menemukan bahwa sepertiga tubuhnya telah dipotong dari telinganya sampai ke bahunya. Tubuhnya yang berdarah membuatnya tampak sangat menyedihkan. Jika dia bukan ahli keadaan dewa tingkat puncak, serangan ini akan menyebabkan dia kehilangan 50% kekuatan tempurnya. Meski begitu, dia masih terluka parah. Sial, Raja Naga, kamu sebenarnya ahli di puncak negara ketuhanan. Dia meraung dengan marah. Daging berdarah yang terpotong mulai menggeliat dan perlahan mulai pulih. Namun, energi yang dibutuhkan tubuh untuk pulih sangat besar. Apa yang terjadi? Baru saja, pemimpin Yao Ye membawa puncak kondisi Dewa Yao Xie ke Istana Naga, tetapi dia disergap dan terluka parah oleh Raja Naga. Raja Naga juga merupakan pakar negara Dewa Puncak. Pemimpin Yao Ye terluka parah. Beberapa orang di sekitar sedikit terkejut. Bagaimana ini mungkin? Raja Naga juga ahli puncak keadaan dewa. Pada saat ini, Lei Beichen dan Lei Tianming, yang memperhatikan situasi, terlihat sangat malu. Kamu memiliki motif tersembunyi. Apakah kamu masih ingin merusak istana naga kami? Wang Xian mengendalikan batu kilangan 5 elemen untuk menahan serangan Yao Xie, yang berada di puncak negara dewa. Dengan ekspresi dingin, dia mengalihkan pandangannya ke pemimpin sekte yang menyihir, perusahaan perdagangan ekspedisi utara, Lei Beichen, Lei Tianming, dan yang lainnya. Kemudian, dia menggeram dengan suara rendah. Raja Naga, tubuh pemimpin sekte yang menyihir itu sedikit gemetar. Ekspresinya sangat jelek. Dia mengaum di dalam hatinya dan dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, ketika dia melihat Wang Xian dengan mudah melawan Yao Xi yang berada di puncak kondisi dewa, sedikit ketakutan melintas di matanya. Raja Naga berada di puncak kondisi dewa. Kekuatan seluruh istana naga sudah lebih kuat dari sekte genit. Raja Naga itu adalah eksistensi di puncak negara ketuhanan. Presiden perusahaan perdagangan ekspedisi utara, yang bertarung dengan puncak negara yang saleh, mengalihkan pandangannya dan segera mengerutkan kening. Istana naga dengan ahli keadaan dewa tingkat puncak adalah konsep yang sama sekali berbeda dari istana naga tanpa ahli keadaan dewa tahap puncak. Dengan seorang ahli tahap puncak yang bertanggung jawab, bahkan perusahaan perdagangan ekspedisi utara harus mementingkan hal itu. Membunuh.
Wang Xian mengeluarkan raungan dingin dan aura pembunuh yang dingin menyebar ke segala arah. Aura pembunuh ini tidak hanya untuk menghadapi kejahatan iblis di depannya, tetapi juga untuk memamerkan kekuatannya kepada perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan sekte Dewa Iblis. Itu juga membuat mereka tahu bahwa tidak semua orang di Istana Naga bisa memberi perintah. Mengaum, mengaum, mengaum. Yao Xie, yang berada di puncak keadaan dewa, menatap Wang Xian dengan mata merah darahnya. Dia melambaikan cakarnya yang besar dan ganas dan menyerangnya. Ayo kita uji kekuatanku saat ini juga. Wang Xian tersenyum nakal. Dia menatap cakar Yao Xie tanpa rasa takut. Dia mengangkat telapak tangan kanannya. Berdengung. Seluruh lengan kanannya berubah menjadi cakar naga yang berukuran lebih dari 1000 meter. Dragonasi di telapak tangan. Dia berteriak pelan. Cakar berukuran 1000 meter itu langsung melebar hingga ukuran 100.000 meter. Itu menutupi langit dan matahari. Benar-benar menutupi matahari. Bahkan sosok menakutkan Yao Xie tampak sangat kecil di depan cakar naga Wang Xian. Ledakan, serangan telapak tangan menghantam dan getaran mengerikan dipancarkan. Arus udara di sekitarnya melonjak hebat. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, kejahatan iblis dikirim terbang mundur. Sudah lama sejak aku menggunakan Dharma Idol seperti Dragonation di telapak tanganku. Sepertinya kekuatanku meningkat, Dharma Idolku juga mendapat dorongan besar. Wang Xian tersenyum tipis. Dia melayang di udara dengan cakar naga di lengannya yang panjangnya 100.000 meter. Dia tampak sangat kecil. Namun, dia melayang di udara dengan lengan di samping. Dia tampak sangat mengejutkan. Ini kekuatan Raja Naga ini sangat mengerikan. Cakar macam apa itu? Lei Beichen dan Lei Tianming, yang telah menonton pemandangan ini dari samping, menyipitkan mata saat melihat pemandangan ini. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sangat kuat, bahkan pemimpin sekte dewa yang mempesona memandang dengan ekspresi muram. Mengaum. Namun, pada saat ini, raungan terdengar dari gua iblis terakhir, menyebabkan pemimpin sekte dewa yang mempesona mengubah ekspresinya sedikit. Dia buru-buru melihat ke atas, dan ketika dia melihat binatang iblis alam dewa puncak lainnya muncul, ekspresinya sedikit berubah. Gua iblis dan binatang iblis alam dewa puncak. Tatapannya menyapu sekeliling. Dua puncak negara yang saleh dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara bertarung melawan dua puncak lainnya dari setan negara yang saleh. Pada saat ini, dia hanya bisa bergerak. Merasakan tubuhnya yang lemah, dia mengertakkan gigi dan langsung menyerang iblis itu. Mengaum. Di udara, puncak iblis negara saleh yang diterbangkan oleh Wang Xian mengeluarkan raungan ganas saat dia mengayunkan ekornya yang besar sedikit. Seluruh ekornya memancarkan api iblis yang menakutkan. Mengaum. Dia meraung marah dan ekornya tumbuh lebih panjang. Dia mengayunkan ekornya ke arah Wang Xian. Bang! Wang Xian mengayunkan cakar naganya. Cahaya kutub yin dan yang di atasnya berkedip dan bertabrakan dengannya lagi. Tabrakan tumpul lainnya terdengar. Bekas luka panjang berdarah muncul di cakar naga Wang Xian. Retakan! Retakan! Dia mengepalkan cakar naganya dengan erat dan melemparkan pukulan. Ledakan! Ada tabrakan lagi. Kali ini, Yao Xie yang marah membuka mulutnya yang besar dan menggigit cakar naga. Cakar naga Wang Xian berdarah deras. Namun, lebih dari selusin gigi tajam Yao Xie telah dicabut. Pertempuran yang mengerikan itu memenuhi radius puluhan juta kilometer. Meteorit hancur dan darah segar berceceran di mana-mana. Di samping, 5 Dewa Guntur Eternal Thundercelap bertarung melawan 6 alam dewa puncak Yao Xie. Beberapa juta murid yang tersisa bertarung melawan sisa Yao Xie. Dibandingkan dengan sisi ini, sisi mereka sama-sama sengsara. Meskipun 2 hingga 3 juta murid Eternal Thundercelap mempertahankan formasi mereka untuk menyerang, jumlah mereka masih beberapa juta lebih sedikit daripada aliansi wilayah utara. Menghadapi 1 miliar atau bahkan 2 hingga 3 miliar Yao Xie, orang meninggal setiap detik. Istana Naga memiliki jarak jauh, jarak dekat, pertahanan, dan dukungan. Mereka kehilangan begitu sedikit di medan perang yang begitu kejam. Selain itu, jumlah iblis yang mereka bunuh meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Di masa depan, jumlah iblis yang dibunuh oleh murid perusahaan perdagangan ekspedisi utara bahkan mungkin tidak sebanyak milik mereka. Lei Beichen dan yang lainnya melihat ke arah Istana Naga, wajah mereka penuh rasa malu. Formasi selesai, dan Istana Naga, dengan koordinasi yang menantang surga, menderita sedikit kerugian. Mereka telah membunuh banyak penjahat. Ini membuat mereka agak marah. Keduanya bekerja sama sebenarnya lebih rendah dari Istana Naga. Ayo serang juga. Melihat para pelaku kejahatan yang padat di sekitar mereka, Lei Beichen, Lei Tianming, dan yang lainnya juga memasuki medan perang, membantai mereka dengan sembrono. Raungan berlanjut,
dan mayat perlahan melayang di udara. Ada setan dan manusia. Dalam setengah jam, jumlah setan berkurang 2/3. Adapun aliansi wilayah utara dan petir abadi, mereka telah kehilangan setidaknya sepertiga dari jumlah mereka. 7 elemen ruang, mati. 1 juta meter di atas Istana Naga, 5 elemen milestone digantung di langit di atas Yao Xie. Tiang Yindan yang terletak di bawah. Setelah bertarung selama setengah jam, beberapa luka muncul di tubuh Wang Xian. Pada saat ini, Wang Xian mengambil kesempatan untuk menggunakan ruang 7 tokoh. Langkah pasti membunuh. Fiuh, akhirnya selesai. Dia menghela napas lega. Semua jenis energi mendarat di Yao Xi dan membunuhnya sepenuhnya. Mati. Di sisi lain, Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara berteriak. Bambu tajam ditembakkan dari topi bambu di kepalanya. Bambu itu sangat tajam. Ratusan ribu bambu ditusuk ke tubuh Yao Xie, yang berada di puncak kondisi dewa. Dia juga telah membunuh Yao Xie, yang berada di puncak negara ketuhanan. Hah! Ketika dia menghela nafas lega, matanya berkedip ketika dia melihat bahwa Wang Xian telah membunuh Yao Xie bahkan lebih awal darinya. Datang dan bantu aku, bantu aku. Pada saat ini, suara pemimpin faksi iblis tiba-tiba terdengar, menarik perhatian semua orang. Pemimpin. Ketika ahli alam dewa dan murid dari sekte dewa yang menggoda melihat keadaan tubuh pemimpin mereka yang menyedihkan, ekspresi mereka sedikit berubah. Di tubuhnya, 2 kakinya benar-benar terpotong. Dia bahkan tidak punya waktu untuk pulih. Dia hanya mengandalkan tubuhnya untuk bertarung. Yao Xi di depannya benar-benar menekannya. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin mati. Ada 4 gua iblis dan 4 puncak dari negara dewa Yao Xie. Butuh waktu lama untuk membunuh pihak lain dalam pertempuran di puncak yang sama dari negara yang saleh. Kecuali jika ada celah besar antara mereka berdua di level yang sama, atau mereka berdua akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka di awal. Selain itu, biasanya pertempuran berlangsung selama setengah jam. Wang Xian dan Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dapat membunuh Yao Xie dengan level yang sama dalam waktu setengah jam. Mereka dianggap yang lebih kuat di antara level yang sama. Orang tua cahaya dan pemimpin sekte langit yang menyihir masih berperang melawan Yao Xie. Pria tua cahaya itu masih baik-baik saja. Dia tidak terluka parah saat bertarung melawan Yao Xie. Namun, pemimpin sekte surgawi yang menyihir berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Sebelum dia melawan Yao Xie itu, dia sudah menderita pukulan dari Wang Xian. Pukulan itu telah menyebabkan dia terluka parah. Dia paling banyak bisa melepaskan 70% dari kekuatannya. Dalam keadaan seperti itu, dia langsung ditekan saat menghadapi Yao Xie yang berada di puncak negara ketuhanan. Sekarang, dia bahkan lebih sengsara. Ketika dia melihat Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara membunuh Yao Xie, dia segera berteriak minta tolong. Pemimpin sekte kami terluka oleh Istana Naga sebelum pertempuran. Situasinya sedikit berbahaya sekarang. Orang pembawa sial, ini semua karena Raja Naga itu. Kalau bukan karena beberapa murid sekte dewa yang menawan dan ahli negara yang saling melihat pemandangan ini dan ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka menggeram dengan suara rendah. Pemimpin serikat, tolong bantu. Lei Tianming melihat pemimpin sekte-sekte dewa yang menawan dalam situasi seperti itu dan segera berkata kepada pemimpin persekutuan perusahaan perdagangan ekspedisi utara dengan ekspresi malu. Pemimpin persekutuan dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara dengan lembut menyesuaikan topi bambunya dan menganggukkan kepalanya perlahan. Baiklah, dia berteriak pelan dan hendak bergerak. Pada saat ini, Wang Xian, yang melayang di atas anggota Istana Naga, melihat bahwa pemimpin sekte dewa yang menawan itu dalam bahaya. Dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Ketika dia melihat bahwa Presiden Kamar Dagang Ekspedisi Utara hendak maju untuk memberikan dukungan, dia sedikit menyipitkan matanya. Gelombang udara dingin langsung menuju Presiden Kamar Dagang Ekspedisi Utara. Aura pembunuh yang dingin tidak disembunyikan sama sekali. Itu benar-benar terkunci padanya. Ledakan. Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara merasakan aura pembunuh ini. Dia tertegun dan segera berbalik untuk melihat Wang Xian. Ada apa? Raja Naga, apakah kamu akan membuat musuh dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara kita? Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi dingin dan bertanya dengan nada sinis. Lalu apa yang akan dilakukan Raja Naga? Saat beberapa orang di sekitar melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Bagaimana bisa, Istana Nagaku tidak berani menjadi musuhmu? Karena kamu telah membunuh binatang iblis, kamu harus istirahat. Ayo kita berdua istirahat juga. Jangan membuat masalah tanpa alasan. Wang Xian berkata kepada pemimpin Guild Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dengan senyum di wajahnya.
Pemimpin gerbang ilahi yang menggoda telah menarik binatang iblis, yang berada di puncak keadaan dewa, berakhir. Dia ingin menimbulkan masalah bagi Istana Naga. Jika kekuatan Wang Xian tidak meningkat menjadi 4 gumpalan api ilahi belum lama ini, Istana Naga mungkin akan hancur kali ini. Bagaimana mungkin Wang Xian melepaskannya begitu saja? Hah? Wajah Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara sedikit berubah. Dia menatapnya dengan dingin. Wang Xian juga menatap Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dengan dingin. Begitu pihak lain bergerak, dia akan bergerak. Dia tidak ingin menimbulkan luka serius atau bahkan membunuhnya. Yang dia inginkan hanyalah menjebaknya. Raja Naga, ini adalah medan perang. Terlalu banyak bagimu untuk melakukan ini saat ini. Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara berkata kepada Wang Xian dengan acuh tak acuh. Hehe. Kenapa kamu tidak mengatakan itu adalah medan perang ketika kamu memancing binatang iblis tadi? Wang Xian menatapnya dengan dingin dan sedikit mencengkeram pedang darah naga di tangannya. Raja Naga, beraninya kamu. Jika kamu berani menghentikan Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara untuk menyelamatkannya, aku akan melaporkan masalah ini kepada Dewa Petir Abadi Dewa kita. Ketika saatnya tiba, Istana Nagamu akan menunggu penghakiman. Lei Tianming berteriak pada Wang Xian dengan ekspresi ganas saat dia melihat bahwa Wang Xian benar-benar menghentikannya. Kata-katanya penuh dengan ancaman. Penghakiman. Lei Tianming, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Semua orang tahu dengan jelas bahwa pemimpin Sekte Dewa Genit baru saja memiliki motif tersembunyi. Sudah cukup baik bahwa kita tidak membunuhnya di tempat. Sebelum Wang Xian dapat berbicara, Lei Dongsui terbang ke sisi Wang Xian dan berbicara kepada Lei Tianming tanpa rasa takut. Aku akan menanggung konsekuensi dari masalah ini. Dia menambahkan pada akhirnya, penuh kekuatan. Lei Dongsui, kamu. Ekspresi Lei Tianming sedikit berubah saat dia memelototinya sambil menggertakkan giginya. HMPH, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu dan Lei Beichen rencanakan. Kamu ingin membuat binatang iblis di puncak negara yang saleh untuk melemahkan kekuatan Istana Naga. Kamu tidak menginginkanku untuk mendapatkan lebih banyak poin prestasi. Hari ini, Istana Naga akan menghentikan perusahaan perdagangan ekspedisi utara bergerak. Apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Lei Dongsui mengangkat kepalanya sedikit. Kamu. Lei Tianming sedikit bingung dan jengkel, tubuhnya gemetar. Lei Beichen juga mengerutkan kening. Ketika Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara melihat pertempuran antara murid Guntur mengejutkan abadi, dia tetap diam. Begitu Raja Naga bergerak untuk menghentikannya, dia tidak akan bisa membantu pemimpin Sekte Dewa yang mempesona. Raja Naga ini mereka. Murid dari Sekte Dewa yang mempesona gemetar saat melihat pemandangan ini. Mereka tampak sangat sedih. Pada saat yang sama, pemimpin Sekte Dewa yang mempesona, yang bertarung dengan Yao Xie, yang berada di puncak keadaan dewa, mendengar percakapan mereka. Dia terganggu dan langsung dipukul oleh Yao Xie. Yao Xie, yang berada di puncak kondisi dewa, menembus tubuhnya dengan ujung ekornya yang tajam, menyebabkan dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Semua orang menoleh pada saat yang sama, dan ekspresi mereka berubah drastis. Ini buruk. Ketika Lei Tianming dan murid lain dari Sekte Ilahi yang mempesona melihat situasi ini, mereka ngeri. Selamatkan aku, Presiden Kamar Dagang, selamatkan aku. Dia berteriak pada Presiden Kamar Dagang Ekspedisi Utara. Ledakan. Tubuh Wang Xian bergetar saat 5 elemen Millstone muncul di atas kepalanya. Dia menatap ke arah Presiden Sekte Dewa yang mempesona. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Kamu tidak bisa hidup. Dia berkata dengan dingin saat pandangannya tertuju pada pemimpin perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Begitu dia bergerak, dia akan bergerak juga. Pemimpin perusahaan perdagangan ekspedisi utara menatap Wang Xian dengan dingin tanpa melakukan satu gerakan pun. Mati. Kamu juga akan mati. Pemimpin Sekte Dewa yang mempesona, yang berada di ambang kematian, memiliki ekspresi ganas di wajahnya saat dia bertarung melawan Yao Xie di depannya. Itu adalah serangan balik sebelum kematiannya. Auman mengaum. Tombak panjang mendarat di mata Yao Xie dan menusuk langsung ke pupil matanya, menyebabkan dia mengeluarkan raungan marah. Yao Xie, yang bahkan lebih gila lagi, mencakar Master Sekte Dewa Iblis satu persatu. Gul-gul, seteguk besar darah segar dimuntahkan dari mulutnya. Semua orang melihat pemandangan ini dalam keadaan linglung. Dia telah jatuh. Seorang ahli alam dewa puncak telah jatuh. Pemimpin sekte, murid dari sekte surgawi yang mempesona itu berteriak keras dengan wajah penuh kengerian. Hehe, iblis jahat di puncak keadaan dewa ini, aku akan bergerak.
Wang Xian sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat kematian pemimpin sekte-sekte surgawi yang mempesona itu. Dia tersenyum dan berkata kepada Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara. Berhenti, iblis-iblis itu milik kita. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, Lei Beichen, yang berada di samping, berteriak dengan keras. Raja Naga, kamu tidak jahat. Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara berkata dengan dingin. Dia menggerakkan tubuhnya dan menyerang iblis jahat itu. Iblis jahat yang berada di puncak keadaan Saleh itu telah terluka parah. Tidak sulit baginya untuk membunuhnya. Dia sudah sangat puas bisa membunuh pemimpin sekte langit yang menyihir, Wang Xian. Tidak ada kompetisi. Meskipun aku hanya bisa mendapatkan setengah dari mayat binatang iblis, aku akan mendapatkan lebih banyak jika aku membunuh lebih banyak dari mereka. Pertempuran sengit berlanjut. Wang Xian memindai sekelilingnya untuk memastikan tidak ada lagi binatang iblis yang keluar dari sarang iblis. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan menyerbu ke arah binatang iblis tingkat celestial. Dengan bantuannya, tekanan pada dewa dari faksi lain sangat berkurang. Mereka menghela nafas lega dan memandang Wang Xian dengan hormat. Rangkaian kejadian tadi telah memenuhi hati mereka dengan rasa hormat terhadap Raja Naga. Pemimpin sekte dewa yang mempesona ingin mengalihkan masalah ke timur sehingga iblis tingkat dewa tingkat puncak dapat membunuh para murid Istana Naga. Namun, Raja Naga mengejutkan mereka dan menyerang mereka secara langsung, menyebabkan mereka terluka parah. Sekarang pemimpin sekte dewa yang menggoda telah meminta bantuan, Raja Naga telah mengunci Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara, membuatnya mustahil untuk menyelamatkannya. Masing-masing dan setiap metodenya membuat mereka sangat ketakutan. Namun, tindakannya juga menyebabkan beberapa orang mengaguminya. Jika pemimpin sekte dewa yang menggoda tidak jatuh, Istana Naga akan menghadapi balas dendam dari sekte dewa yang menggoda dan Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara. Sekarang pemimpin sekte dewa yang menggoda telah jatuh, Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara harus mempertimbangkan apakah mereka ingin berurusan dengan Raja Naga. Terutama kekuatan yang ditunjukkan Raja Naga sekarang. Dia tidak lebih lemah dari Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara. Retak-retak-retak. Di atas sekte surgawi yang mempesona, Lei Tianming mengepalkan tinjunya dengan erat dan mengeluarkan suara yang tajam. Dia menatap sosok Raja Naga dengan ekspresi ganas. Ketika dia melihat Raja Naga melepaskan kekuatannya untuk membunuh binatang iblis tingkat langit, tubuhnya sedikit gemetar. Kematian pemimpin sekte surgawi yang mempesona merupakan kerugian besar baginya. Waktu berlalu dengan lambat dan pertempuran perlahan memasuki akhirnya. Setelah Wang Xian membunuh satu kejahatan iblis tingkat langit, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan kembali ke langit di atas anggota Istana Naga. Pada dasarnya, tidak ada lagi kejahatan iblis di depan Istana Naga. Raja Naga, Istana Naga telah membunuh lebih dari 500 juta kejahatan iblis secara total. Ada hampir 100 kejahatan iblis tingkat langit, yang paling banyak di antara semua faksi. Lei Dongsui berkata dengan bersemangat saat melihat Wang Xian kembali. Oke, Wang Xian mengangguk lemah dan mengungkapkan senyum puas. Dengan begitu banyak mayat binatang iblis, bahkan jika mereka hanya bisa mendapatkan setengah dari mereka, mereka akan dapat meningkatkan kekuatan anggota Istana Naga secara besar-besaran. Tatapannya menyapu area di bawah. Hilangnya anggota Istana Naga tidak melebihi 2000. Di antara mereka, hanya 5 anggota setingkat dewa yang meninggal. 1/8 dari kerugian itu bukan apa-apa bagi Istana Naga. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa banyak pasukan hanya kehilangan setengah dari anggotanya. Mereka telah menderita kerugian besar. Ini membuat para ahli dari banyak kekuatan terlihat suram. Boom, boom, boom. Saat ini, suara terbang datang dari kanan. 700.000 hingga 800.000 orang terbang ke arah mereka. Pemimpinnya adalah 4 orang tua. Pada saat ini, tubuh mereka dipenuhi darah. Beberapa darah segar bahkan ada di baju perang mereka. Rambut mereka acak-acakan, dan mereka dipenuhi aura keras dan biadab. Mereka adalah Dewa Guntur dari Guntur Mengejutkan Abadi dan murid-muridnya. Bedanya, hanya ada 4 dari 5 Dewa Guntur. Dari 2 hingga 3 juta murid, hanya ada 700.000 hingga 800.000. Kerugiannya sangat besar dan sangat tragis. Membunuh mereka semua. Salah satu Dewa Petir melirik pasukan Aliansi Utara dengan lelah dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tuan Dewa Guntur, sudah diselesaikan. Lei Beichen membungkuk dan berkata kepada Dewa Guntur. Ayo kembali. Dewa Guntur mengangguk dan matanya menunjukkan sedikit kepuasan. Mayat Yaoshi sudah disingkirkan. Setelah merapikannya, mereka langsung terbang menuju planet baja. Adapun Gua Iblis, mereka tidak melanjutkan penyelidikan, juga tidak berani menyinggung perasaan mereka. Ketika mereka datang,
Ada 7 hingga 8 juta orang, tetapi ketika mereka kembali, hanya tersisa setengahnya. Semuanya tampak sangat menyedihkan. Beberapa dari mereka terbang sambil memperbaiki luka mereka. Ada juga beberapa yang terbang di bawah sandera rekan mereka. Istana naga masih yang terkuat. Mereka hanya kehilangan lebih dari 1.000 dari sekitar 15.000 anggota mereka. Para murid Istana Naga terlalu kuat, dan serangan serta pertahanan mereka terlatih dengan baik. Raja Naga masih yang terkuat. Istana Naga seharusnya membunuh iblis paling banyak, dan Sekte Dewa Iblis menderita kerugian terbesar kali ini. Beberapa orang melihat ke arah Istana Naga dan berbisik. Alangkah baiknya jika kita bisa bergabung dengan Istana Naga. Beberapa orang bahkan memiliki ide untuk bergabung dengan Istana Naga. Hanya anggota Sekte Dewa yang menawan yang terlihat sangat malu. Kematian Master Sekte Alam Dewa tahap puncak berarti bahwa faksi mereka akan berkurang satu tingkat. Mereka terbang sangat cepat dan tidak menemui serangan diam-diam dari Yao Xie di sepanjang jalan. Pertempuran ini bisa dianggap sebagai kemenangan. Lei Beichen, Lei Tianming, bawa mereka istirahat. Mereka tidak perlu menjaga posisi benteng untuk saat ini. Dewa Guntur berkata sambil mengalihkan pandangannya ke seluruh kekuatan Aliansi Utara. Ya, Lei Beichen dan yang lainnya mengangguk. Tuan Dewa Petir, aku punya sesuatu untuk dilaporkan. Pada saat ini, Lei Tianming tiba-tiba terbang ke depan, menangkupkan tangannya dan berkata. Oh, apa itu? Dewa Guntur memandang Lei Tianming dan bertanya. Tuan Dewa Guntur, aku ingin menuntut Raja Naga itu. Selama pertempuran, jika bukan karena dia menahan Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara, pemimpin Sekte Dewa yang menawan tidak akan mati. Puncaknya ahli negara yang saleh tidak akan mati. Lei Tianming masih melapor kepada Dewa Guntur dengan enggan. Benarkah itu? Dewa Guntur sedikit mengernyit dan bertanya dengan samar. Tuan Dewa Guntur, itu adalah pemimpin dari Sekte Dewa Menawan yang memimpin puncak negara ketuhanan Yaoxi untuk merusak Istana Naga. Itulah mengapa Raja Naga bergerak. Lei Dongsui mengerutkan kening dan menatap Lei Tianming. Dia segera maju dan berkata dengan dingin. Hehe, Raja Naga dari Istana Naga memiliki kekuatan puncak dari negara yang saleh. Mengapa dia merusak Istana Naga? Dia jelas menyembunyikan kekuatannya dengan sengaja untuk memancing di perairan yang bermasalah. Lei Tianming segera menjawab dengan suara keras. Saya setuju dengan Lei Tianming. Raja Naga ini tidak bermoral. Dinasti Dewa Tianyang dihancurkan oleh mereka ketika mereka berperang melawan roh jahat. Mereka adalah momok. Lei Tiansheng melihat situasi ini dan segera maju untuk mengadu ke Wang Xian. Wajahnya dipenuhi dengan rasa dingin. Jika bukan karena Raja Naga, dia tidak akan menerima poin prestasi yang begitu kecil. Itu semua karena Raja Naga. Tuan Dewa Guntur, tolong buat keputusan untuk Sekte Surgawi kita yang mempesona. Murid dari Sekte Surgawi yang mempesona juga bergegas keribuan. Mereka menatap Wang Xian dengan kesedihan dan kemarahan dan berteriak keras. Ini, semua orang sedikit terkejut saat melihat pemandangan yang tiba-tiba ini. Mereka melihatnya dengan takjub. Perhatikan kata-katamu. Kalian tidak setingkat denganku. Bahkan jika kamu memiliki latar belakang yang kuat, kamu tetap harus mempertimbangkannya. Wajah Wang Xian menjadi dingin ketika dia melihat petir abadi, seorang pemuda dengan 4 gumpalan api ilahi, dan seorang pemuda dengan 3 gumpalan api ilahi benar-benar berani membiarkan Dewa Petir menghakiminya. Sedikit niat membunuh melintas di matanya saat dia berkata dengan dingin. Ekspresi Lei Tianming dan Lei Tiansheng sedikit berubah. Mereka menoleh dan menatap Wang Xian dengan saksama. 4 Dewa Guntur lainnya juga melihat ke atas dan sedikit mengangkat alis mereka. Istana Naga kita telah membunuh iblis paling jahat di antara semua kekuatan. Jika seseorang ingin mati, secara alami aku akan mengabulkan keinginan mereka. Wang Xian bertemu dengan tatapan ke-4 Dewa Guntur dan berkata dengan lemah. Hah? Ke-4 Dewa Guntur jelas tidak menyangka dia begitu kuat. Mereka menatap Wang Xian dengan mata berbinar. Semua pasukan di sekitarnya sedikit terkejut saat mereka menatap Wang Xian. Tidak peduli apa, kami akan mengurangi 20% dari mayat iblis dari Sekte Dewa Iblis dan 20% dari mayat iblis dari Istana Naga selama perselisihan internal di medan perang. Kalau begitu sudah beres. Salah satu Dewa Guntur menatap Wang Xian dan berkata dengan dingin. Apa? Ekspresi Wang Xian sedikit berubah saat mendengar kata-katanya. Berdasarkan apa? Dia maju selangkah dan menanyai Dewa Guntur dengan ekspresi muram. Berdasarkan fakta bahwa kita adalah petir abadi dan berdasarkan fakta bahwa kita adalah Dewa Petir, apakah itu cukup? Dewa Guntur menjawab dengan ekspresi dingin saat mendengar pertanyaan Wang Xian. Ke-4 Dewa Guntur menatap Wang Xian dengan jijik di mata mereka. Wajah Wang Xian menjadi gelap saat matanya bersinar dengan kilatan dingin. Raja Naga,
Lupakan saja. Ketika Lei Dongsui melihat pemandangan ini, dia dengan cepat berjalan ke arah Wang Xian dan berkata, "Ayo pergi." Dia melihat dalam-dalam keempat Dewa Guntur, Lei Tian, dan petir abadi lainnya sebelum dia berbalik dan pergi. "Tuan Dewa Petir, aku akan menunggu Raja Naga untuk meminta maaf kepada kalian semua." Raja Naga sedikit sombong. Hati Lei Dongsui dipenuhi dengan kepahitan saat melihat Wang Xian pergi bersama murid-murid Istana Naga. Dia dengan cepat berbicara kepada empat Dewa Guntur. Raja Naga ini benar-benar sombong. Salah satu Dewa Petir menyipitkan matanya. Matanya dipenuhi dengan kedinginan. Hehe, tiga Dewa Guntur lainnya tersenyum dingin. Rupanya, mereka punya banyak pendapat tentang Raja Naga. Pergilah, dia akan menyesalinya. Salah satu Dewa Petir berkata dengan lemah dan berbalik untuk pergi. Perhatian yang mereka berikan ke Istana Naga di awal telah benar-benar hilang saat ini. Ini Raja Naga ini sangat tangguh. Dia bahkan berani bersikap kasar kepada Dewa Petir. Keempat Dewa Guntur memiliki pendapat tentang dia. Raja Naga ini agak sembrono. Beberapa orang saling berbisik ketika mereka melihat Dewa Petir dan Raja Naga pergi. Dengan karakter Raja Naga ini, aku tidak tahu bagaimana dia bisa hidup begitu lama. Penatua cerdas dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara menatap sosok Wang Xian dan berkata dengan lemah. Mungkin itu karena kita belum menemukan lawan yang kuat yang berani melakukan ini pada Dewa Petir kejutan abadi. Jangan memprovokasi pria sembrono ini untuk saat ini. Pemimpin persekutuan perusahaan perdagangan ekspedisi utara berkata dengan acuh tak acuh saat dia berbalik dan pergi. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki kekuatan maka kamu berani menjadi sombong. Raja Naga, kenapa kamu tidak melihat seperti apa tempat ini? Lei Tianming mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia terbang menuju bagian dalam planet baja dengan wajah penuh amarah. Lei Tianming benar-benar marah. Dia mungkin menggunakan kekuatan kakeknya. Lei Beichen menoleh, dan matanya berbinar. Dia memberi isyarat ke perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan membawa mereka pergi. Raja Naga, jangan marah. Guntur mengejutkan abadi sangat kuat. Istana Naga kita jauh lebih rendah darinya. Di ruang tunggu di belakang tembok kota baja, Lei Dongsui menyusul Wang Xian dan berkata dengan cemas. Aku tahu, Wang Xian sudah menekan amarah di hatinya dan menganggukkan kepalanya. Berapa banyak Dewa Guntur yang ada di Eternal Shocking Thunder saat ini? Namun, dia sangat tidak mau menyerah begitu saja. Satu kalimat sudah cukup untuk menghilangkan 20% dari Istana Naga dari mayat iblis. Itu jumlah yang sangat besar. Raja Naga, saat ini ada 15 Dewa Guntur di Eternal Shocking Thunder. Ini juga karena 7 hingga 8 benih invasi iblis telah jatuh. Jumlah dewa dengan 9 gumpalan api ilahi telah mencapai lebih dari 30. Lei Dongsui berkata kepada Wang Xian. Sangat banyak. Wang Xian sedikit mengernyit. Seperti yang diharapkan dari penguasa wilayah utara, salah satu dari 5 dewa besar dari Starfield yang tak terbatas. Ketika kekuatanku meningkat, aku pasti akan membuat petir abadi membayar 10 kali lipat harganya. Wang Xian bergumam, bawa semua mayat iblis yang bisa kita dapatkan sekarang. Wang Xian mengangkat kepalanya dan menginstruksikan Lei Dongsui. Itu adalah Raja Naga, Raja Naga. Semua mayat iblis yang dibunuh oleh Istana Naga adalah poin prestasiku. Dengan jumlah mayat iblis yang dibunuh oleh Istana Naga, poin prestasi seharusnya cukup bagiku untuk ditukar dengan mayat iblis di puncak negara ketuhanan. Lei Dongsui tiba-tiba berkata, oh, begitu. Jika itu tidak mempengaruhiku, aku akan menukarnya. Oh, benar. Saya memiliki beberapa manik-manik Dewa Guntur di sini serta artefak dan formasi ilahi yang saya peroleh dari Sekte Dewa Yuhuatian. Pikirkan cara untuk menukar beberapa mayat iblis dengan manik-manik Dewa Guntur. Wang Xian punya ide. Dia mengeluarkan manik-manik Dewa Guntur dan beberapa harta yang dia peroleh dari membunuh ahli petir abadi pada gelombang energi. Nilai harta ini sangat tinggi. Mereka sebanding dengan mayat binatang iblis di puncak negara ketuhanan. Seharusnya tidak terlalu banyak masalah. Raja Naga, tunggu kabar baikku. Lei Dongsui menganggukkan kepalanya. Dia sudah menjadi ahli negara yang saleh dengan 3 gumpalan api ilahi. Ditambah dengan identitas khususnya, dia bisa mendapatkan beberapa mayat iblis. Wang Xian memandangi sosoknya yang pergi dengan ekspresi puas. Tampaknya tidak sia-sia mengkonsumsi embrio yang kembali dari jiwa. 2 hari kemudian, Lei Dongsui memperoleh 1 mayat iblis di puncak keadaan dewa, 5 mayat iblis dengan 9 gumpalan api dewa, dan lebih dari 10 mayat iblis dengan 7 atau 8 gumpalan api dewa. Saat melihat mayat iblis ini, wajah Wang Xian menjadi cerah.
Mayat-mayat ini cukup bagi Istana Naga untuk menambah 2 anggota yang bisa menandingi kekuatan tempur 9 gumpalan api ilahi dan 1 anggota di puncak negara ketuhanan. Anggota tambahan yang berada di puncak negara dewa. Meskipun Istana Naga masih lemah, paling tidak, mereka tidak akan takut dengan perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan segera memanggil Istana Naga Kerajaan Ilahi. Dia mulai meningkatkan kekuatan anggota Istana Naga untuk mempersiapkan fase selanjutnya. 10 hari berlalu dengan lambat. Planet baja itu damai. Namun, di bawah ketenangan ini, semua orang bisa merasakan perbedaan atmosfer. Itu seperti ketenangan sebelum badai. Seolah-olah pertempuran yang lebih kuat sedang terjadi. Berdengung. Salam, Tuan Dewa. Pada saat ini, di pusat komando di tengah tembok kota baja, 9 ahli di puncak negara dewa setengah berlutut di tanah. Mereka membungkuk kepada pantom di depan mereka dengan hormat dan bahkan semangat. Hantu itu dibentuk oleh petir, dan mengandung tekanan yang menakutkan. Meskipun itu hanya hantu, itu masih memancarkan kekuatan yang bisa membuat para ahli alam dewa puncak gemetar ketakutan. Kami sudah menyelidiki sarang naga iblis yang memanggil Yao Xie. Kerahkan semua kekuatan di planet baja untuk pergi ke sarang-sarang iblis. Phantom of the Thunder God Lord memerintahkan mereka dengan acuh tak acuh. Ya Tuhan, kekuatan naga iblis itu aku khawatir kita. 9 Dewa Guntur sedikit terkejut saat mereka berkata dengan ragu. Aku telah meninggalkan hukum kilat di tubuhnya. Ketika kalian pergi, aku akan menggunakan semua kekuatan hukumku sehingga dia tidak akan dapat menggunakan kekuatannya. Pada saat itu, kamu hanya perlu membunuh 8 orang, atau 9 puncak alam Dewa Yao Xie di sekelilingnya dan kamu akan dapat dengan mudah menyingkirkannya. Ada 12 ahli alam Dewa Puncak di planet baja. Aku akan mengirim 2 lagi. Setelah sukses ini, aku akan membuat 3 ahli alam Dewa Puncak dari Dewa Guntur Aliansi Utara. Dewa Guntur Lord S. Phantom memerintahkan mereka. Ya, Lord God Lord. Kami pasti akan menyelesaikan misinya. 9 Dewa Guntur menjawab dengan tekad. 2140.